Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, kembali lagi pada pembelajaran tematik tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran yang kelima. Anak-anak, sebelum memasuki ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Slamet Riwidodo memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat memberikan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sudahkah kalian mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan di aplikasi WhatsApp Group? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semuanya hebat karena sudah mengisi daftar hadir. Anak-anak, selama 1 hari pembelajaran ini, setelah kalian melewati semua pembelajaran, maka kalian diharapkan mampu, 1, untuk menyimpulkan tingkat pemborosan air dengan tepat. Yang kedua, mampu membuat booklet tentang ajakan penghematan air dengan kreatif. Yang ketiga, mampu menganalisis informasi penting dari teks dengan tepat. Yang keempat, mampu menyajikan kembali informasi penting pada teks dengan tepat. Yang kelima, mampu menyimpulkan langkah-langkah membuat gambar cerita secara runtut. Dan yang keenam, mampu membuat gambar cerita pada booklet dengan kreatif. Lalu anak-anak, setelah kita mempelajari semua materi pada hari ini, salah satu manfaat yang dapat kita petik yaitu kita dapat menerapkan cara-cara menghemat air dimanapun kita berada, baik itu di rumah maupun di sekolah ketika kita besok sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Anak-anak, karena sekarang sedang masa pandemi COVID-19, maka Ibu menginginkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Apa saja itu 3M? M yang pertama, memakai masker. Betul. M yang kedua, mencuci tangan, Bu. Mencuci tangan, betul. Lalu M yang ketiga, menjaga jarak. Betul sekali anak-anak muda. Lalu, untuk selalu mengingatkan kalian supaya semangat mencuci tangan, maka marilah kita nyanyikan lagu berikut ini bersama-sama. Cuci tangan. Jika main di luar, cuci tangan. Aku main di luar, harus. Jika main di luar, cuci tangan. Pintar sekali. Oke, anak-anak. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita terhadap negara kita yaitu Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan berdiri ya. Baik, Bu. Ya, silakan kameranya boleh dinyalakan. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Sudah, terima kasih. Indonesia tanah airku, Nah, terima kasih kepada anak-anak. Silakan untuk duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebagai kegiatan literasi, Ibu sudah menyajikan teks di layar. Mari kita membaca secara bersama-sama, anak-anak dari rumah, Ibu pandu dari sekolah.
Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Terima kasih sudah lancar membaca. Anak-anak, apakah kalian sudah mengunduh modul yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup tadi malam? Sudah, Bu. Ya, apakah sudah dipelajari? Sudah, Bu. Sudah, anak hebat. Oke, karena sudah mempelajari, kita bisa lanjut ke pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran kegiatan 1, Ibu menginginkan kalian untuk mengunduh lembar kerja peserta didik 1 pada aplikasi WhatsApp Group. Ini lembar kerja peserta didik 1 tentang tingkat pemborosan air, tampilannya seperti ini. Apakah sudah diunduh semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bagus, hebat. Oke. Anak-anak, apakah kalian pernah mengunjungi tempat seperti pada gambar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Ini tempat apa ya? Waduk, Bu. Itu waduk, Bu. Waduk. Betul sekali anak-anak. Ini merupakan waduk Sempor. Waduk Sempor merupakan salah satu objek wisata yang ada di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Waduk Sempor ini memiliki air yang jernih dan juga segar. Udaranya juga sejuk khas pegunungan. Selain sebagai objek wisata, Waduk Sempor ini juga digunakan sebagai sumber irigasi petani dan juga sebagai sumber air bagi perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Kebumen. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, dari manakah sumber air di rumah kalian berasal? Apakah dari sumur ataukah dari air PDAM? Coba. Oh iya, Mbak Retno dari sumur. Kalau yang lain dari mana ya? Dari PDAM, Bu. Oh iya, Mbak Penny dan Mas Slamet dari PDAM, Mbak Retno dari sumur. Oke, baik dari PDAM maupun dari air sumur, keduanya membutuhkan pipa dan juga keran air untuk mengalirkan air sehingga dapat sampai ke rumah kalian. Lalu, apakah kalian pernah melihat di keran kalian ada tetesan air kecil-kecil seperti ini? Ya, Bu, pernah lihat, Bu. Pernah melihatnya ya? Lalu apakah kalian pernah memperkirakan berapa jumlah air yang menetes dari tetesan kecil seperti ini bila air itu menetes sangat lama? Belum pernah memperkirakan, Bu. Belum pernah memperkirakan ya? Oke, setelah ini kita akan melaksanakan percobaan. Sebelum melanjutkan ke percobaan, perhatikan dulu gambar ini. Di sini ada gambar apa ya? Siapa yang bisa menyampaikan ini gambar apa? Gambar orang sedang mencuci piring, tapi malah orangnya telepon, Bu. Bagus sekali Mbak Penny. Di sini ada seorang ibu sedang melakukan kegiatan mencuci piring, tetapi ibu itu sambil teleponan gitu. Nah, setelah mengamati gambar tadi, jawablah 2 pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang pertama, kegiatan apakah yang terdapat pada gambar? Lalu yang kedua, berapa perkiraan banyak volume air yang terbuang? Setelah kalian menjawab pertanyaan pada LKPD, mari lakukan eksperimen. Anak-anak, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan beberapa barang. Apakah sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu, sudah siap. Oke, sudah siap. Untuk alat dan bahan yang digunakan sebagai percobaan, yang pertama kita membutuhkan botol kecil ukuran 300 ml. Apakah botol yang Ibu tampilkan terlihat? Terlihat jelas, Bu. Terlihat, Ibu. Ya, ini botol kecil 300 ml.
Kemudian yang kedua, ini botol yang agak besar, ukurannya 600 ml. Kemudian kita juga membutuhkan ember kecil. Lalu kita juga membutuhkan jarum. Kemudian kita membutuhkan pulpen dan juga label untuk memberi nama. Dan yang terakhir kita membutuhkan air. Nah, jika semuanya sudah ada, alat dan bahannya sudah terkumpul semuanya, kita bisa melanjutkan melakukan percobaan. Langkah-langkah percobaannya ada 9. Yang pertama, membuat 5 lubang pada bagian bawah. Betul ya? Di sini 5 lubang. Kemudian, masing-masing botol diberi nama seperti ini, botol 1 dan juga botol 2. Kemudian nanti anak-anak meletakkan botol ini di tempat yang tinggi. Kemudian embernya ada di bawahnya seperti ini. Setelah itu airnya dituangkan ke dalam botol. Lalu anak-anak mengamati apa kejadian atau peristiwa yang terjadi hingga waktu habis. Anak-anak juga membutuhkan jam ya untuk mengamati waktunya. Gitu. Silakan anak-anak lakukan percobaan selama Ibu beri waktu 15 menit. Layarnya tidak perlu dimatikan sehingga ketika kalian bingung setelah langkah apa saja, kalian bisa kembali melihat layar. Apakah sudah selesai anak-anak melakukan percobaannya? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, bagus, hebat. Oke, silahkan tuliskan hasil percobaan pada tabel yang ada di LKPD ya. Tabelnya berwujud seperti ini, kalian tuliskan. Sudah dituliskan semua hasilnya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kemudian untuk simpulan hasil percobaannya bagaimana anak-anak? Tadi semakin lama tingkat pemborosan air berdasarkan lama waktu yang diperlukan. Bagaimana? Semakin lama air menetes, maka semakin banyak tingkat pemborosan air. Betul sekali. Oh ya anak-anak, apakah tadi kalian sudah melaksanakan percobaan seperti yang Ibu Guru laksanakan seperti ini? Perhatikan ya. Untuk melakukan percobaan, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 botol ukuran 220 ml, 1 botol ukuran 600 ml, pulpen dan label, jarum untuk membuat. Lihat waktu mulai pada jam. Air yang mengalir dari botol tempat penampungan, lalu catatlah waktunya pada tabel hasil pengamatan. Gunakan air yang sudah kamu tampung untuk menyiram tanaman atau untuk mencuci piring. Ya, apakah tadi ketika kalian melaksanakan percobaan sama dengan langkah percobaan yang Ibu tampilkan di video? Ya, Bu, sama Bu. Bagus. Jadi simpulan dari percobaan yang kita lakukan tadi tentang tingkat pemborosan air, maka hasilnya bagaimana? Semakin lama waktu yang digunakan, maka semakin banyak volume air yang terbuang, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke anak-anak, kita melanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, tetapi jangan lupa hasil dari percobaan tadi dikirimkan melalui link Google Form ya. Linknya sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas. Anak-anak, sebelum melanjutkan ke kegiatan yang kedua, unduhlah lembar kerja peserta didik yang kedua. Ya, lembar kerjanya seperti ini. Tadi Ibu juga sudah mengirimkannya di WhatsApp grup. Silahkan diunduh. Apakah sudah mengunduh semuanya? Sudah, Bu. Sudah, hebat. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan tentang tingkat pemborosan air. Jadi, bagaimana tindakan anak-anak untuk menghemat air? Nah, untuk mempelajari tindakan itu,
Ibu menginginkan kalian untuk menggali atau mencari informasi penting dari teks. Nah, apa itu informasi? Apakah ada yang masih ingat? Informasi itu apa? Informasi itu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian, Bu. Bagus sekali Mbak Syifana. Selanjutnya, apakah manfaat dari informasi tersebut? Silakan siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Manfaat informasi yaitu untuk mengetahui atau memahami suatu hal. Ya, jadi dari teks yang akan Ibu tampilkan ini, kita akan mencari tahu tentang manfaat cara menghemat pemakaian air. Ini ya, informasi dan juga manfaat informasi tadi sudah betul. Lalu cara mencari informasi penting dari teks, bagaimanakah caranya? Kemarin kita juga sudah pernah melaksanakan. Yang pertama caranya adalah membaca judul teks. Yang kedua apa caranya anak-anak? Mencari dengan kata tanya adik Simba, Bu. Ya, itu kalau yang ketiga mencari dengan kata tanya adik Simba. Tapi yang kedua tadi ada yang terlewat, yaitu membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Lalu kita mencari dengan kata tanya adik Simba. Apakah itu kata tanya adik Simba? A-nya itu apa? Apa? Di C-nya? mana? Di mana? K-nya? Kapan? Kapan? C-nya? Siapa? M-nya? Mengapa? B-nya? Bagaimana? Betul sekali. Ini karena kita menginginkan informasi tentang menghemat air, maka kata tanya yang digunakan juga nanti dibuat untuk mencari tahu tentang penghematan air. Misalnya, apa kegiatan yang dilakukan, lalu di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan. Yang ketiga, kapan kita harus menghemat air, untuk siapa, berarti siapa yang harus menghemat air, mengapa menghemat air itu penting, lalu bagaimana cara menghemat air. Nah, karena kita sudah tahu tentang adik Simba, maka langsung saja, oh ya, Ibu sudah menampilkan teks, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan siapa yang ingin membaca teks? Saya, Bu. Ya, Mbak Retno silakan Mbak Retno dibaca. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Tidak saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM, semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Baiklah, terima kasih Mbak Retno. Anak-anak, apakah informasi penting dari teks ini yang sudah kalian dapatkan? Menghemat penggunaan air, Bu. Betul sekali, menghemat penggunaan air. Lalu bagaimana caranya? Dengan menggunakan secara bijaksana. Betul sekali. Ini ada dua informasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan pompa air. Ketika kita semakin sering menggunakan pompa air, maka semakin banyak tagihan listrik yang harus kita bayar. Yang kedua, semakin banyak air PDAM yang digunakan, maka semakin besar pula tagihan per bulan yang harus dibayar. Sehingga informasi penting dari teks penghematan air ini, kita harus bijaksana menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Lalu,
Ibu mempunyai video cara-cara penghematan air. Coba kalian simak ya. Nanti kalian juga carikan bagaimana cara-cara yang ada di video ini untuk menghemat air. Sudah siap? Videonya sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Saat meminta ini, taruh air dan gelas dan sedikit. Dan biasakan untuk dan kalau air tertutup dengan saat mandi, gunakan shampoo karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan gayung atau tidak lebih dari 5 menit. Hitung air dalam mangkok untuk membilas diri. Cara ini lebih hemat daripada air yang Nah, anak-anak dari video tadi kita sudah dapat mengambil informasi penting yaitu 4 cara untuk menghemat air. Apa saja yang pertama anak-anak? Yang pertama, menaruh air dalam gelas untuk berkumur saat menyikat gigi, Bu. Betul sekali. Yang kedua apa? Mandi Dari 5 menit. 5 menit dan menggunakan shower. Yang ketiga, Mencuci menggunakan mesin cuci saat baju kotor sudah banyak. lalu yang keempat, Menampung air piring menggunakan bak. betul sekali, hebat anak-anak itu. Lalu untuk menambah wawasan kalian tentang bagaimana cara menghemat air, maka berdiskusilah dengan orang tua kalian bagaimana cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk menghemat air. Lalu tuliskan hasilnya pada LKPD. Anak-anak, ini nanti yang digunakan untuk menulis simpulan cara menghemat air dari teks tadi, kemudian dari video, dan juga dari hasil diskusi dengan orang tua. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya melalui WhatsApp group. Nah, ini simpulan cara-cara menghemat air. Yang pertama tadi, menggunakan air sesuai kebutuhan dengan bijaksana. Yang kedua, menaruh air dalam gelas saat menggosok gigi. Yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Penny ya. Ya, Bu. Yang ketiga itu menggunakan shower saat mandi dan mandi tidak lebih dari 5 menit, Bu. Yang keempat, Oke, yang keempat, mencuci baju ketika baju kotor sudah banyak saat menggunakan mesin cuci. Dan yang terakhir, itu menampung air dalam wadah untuk membilas piring saat mencuci piring. hebat. Tepuk tangan untuk Mbak Penny. Ya. Baiklah, selanjutnya tadi jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya pada link Google Form. Linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp grup kelas ya. Kemudian anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran ke kegiatan yang ketiga, unduhlah lembar kerja peserta didik seperti yang sudah Ibu tampilkan. Lembarnya sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas ya. Kalian bisa mengunduhnya sekarang. Apakah sudah diunduh semuanya? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar ikan dan Kak Diko. Di sini, coba adakah yang bisa membacakan 1, 2, 3, 4? Apakah isi ceritanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ikan dan Diko. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Yang Bobi kedua. mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Yang keempat, Bobi menghampiri kakaknya.
Aku Terima yang kasih. Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobi. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Pramesti. Baiklah, di sini dari cerita Ikan dan Kak Diko, ini merupakan gambar cerita. Adakah yang tahu apa itu gambar cerita? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Penny. Cergam atau cerita bergambar merupakan gambar yang disusun membentuk rangkaian cerita, Bu. Bagus sekali. Kemudian di cergam ini atau cerita bergambar ini ada kata-kata atau teks seperti Ibu, mengapa ikanku di lantai? Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan. Nah, ini merupakan teks tambahan yang menggunakan balon-balon kata untuk memperjelas teks dari cerita bergambar ini. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini pada LKPD-mu ya. Yang pertama, bagaimana isi cerita yang disajikan pada gambar di atas? Kemudian yang kedua, bagaimana urutan langkah-langkah membuat gambar cerita seperti pada gambar. Jika kalian sudah menjawabnya pada LKPD, selanjutnya bacalah teks di bawah ini, lalu buatlah simpulan langkah-langkah menggambar cerita. Ayo, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Mbak Mutiara. Langkah pertama ya. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat gambar cerita adalah mempersiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya tentukan dulu jenis teknik yang digunakan. Yang kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Tentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang ketiga, ada pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Selanjutnya yang keempat. Saya, Bu. Silakan Mbak Siska. Baik, Bu. Yang keempat, penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Sudah, Ya, Bu? terima kasih Mbak Siska dan teman-teman. Tadi sudah membaca teks tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Mari kita simpulkan, ada berapakah langkah-langkah membuat gambar cerita? Ada 4, Bu. Ada 4. Langkah yang pertama apa tadi? Mempersiapkan alat dan bahan. Betul. Lalu langkah yang kedua? Menentukan tema. Langkah yang ketiga? Membuat sketsa. Langkah yang keempat? Menyelesaikan gambar. Betul sekali. Jadi langkah-langkah membuat gambar cerita ada 4. 1. Mempersiapkan alat dan bahan. 2. Menentukan tema. 3. Membuat sketsa. Lalu yang keempat, menyelesaikan gambar. Anak-anak, setelah kalian mengetahui cara menghemat air, lalu tolong buatlah buklet tentang ajakan menghemat air yang dilengkapi gambar cerita yang menarik dan juga kreatif. Buklet itu apa? Anak-anak sudah pernah kan mengetahui buklet itu apa? Pernah, Bu. Ya, Mbak Riven silakan. Buklet itu apa, Mbak Riven? Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Betul. Lalu fungsi dari buklet itu apa?
menarik pembaca dengan gambar yang menarik, melaksanakan isi dari buku yang dibuat. Betul. Terima kasih Mbak Riven. Lalu di sini anak-anak itu sudah menampilkan contoh-contoh buklet. Boleh kalian buat seperti buku seperti ini, boleh dibuat seperti selebaran, boleh juga dibuat seperti buku yang besar. Silahkan dibuat sesuai dengan kreativitas kalian dan gambarnya yang menarik ya. Lalu jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya melalui link Google Form. Alamatnya sudah Ibu kirimkan di aplikasi WhatsApp grup kelas. Anak-anak, kita sudah mempelajari materi selama 1 hari ini. Lalu apa saja materi yang sudah kita pelajari? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama apa? Semakin lama waktu air yang menetes, maka semakin Tinggi. tingkat pemborosan air yang dilakukan. Betul. Lalu yang kedua? Cara menghemat air. Menghemat air. Ya, ada banyak cara menghemat air. Ada menggunakan air secukupnya, menampung air dalam gelas, lalu menggunakan shower saat mandi, menggunakan mesin cuci ketika pakaian kotor sudah banyak. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Lalu bagaimana langkahnya? Ada 4, apa saja? Menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, betul. Yang ketiga, Membuat Membuat sketsa. sketsa. yang keempat, Menyelesaikan Menyelesaikan gambar. gambar. betul sekali. Anak-anak, bagaimanakah perasaan kalian? Apakah kalian senang? Senang, Bu. Guru. Senang, bagus sekali. Bagus sekali. Anak-anak, apakah semuanya sudah paham terhadap materi hari ini? Paham, Bu Guru? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu Guru. Tidak ada, Bu. Ya, oke. Jika semuanya sudah paham, bagus sekali. Jika semuanya sudah paham dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kerjakanlah kuis pada link kuisis yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas. PIN-nya juga sudah Ibu kirimkan, lalu jangan lupa untuk memasukkan nama kalian, menuliskan nama lengkap kalian, kemudian pencet tombol start. Lalu kalian bisa bermain kuis. Ibu beri waktu selama 30 menit. Silakan dikerjakan kuisnya. Apakah sudah selesai anak-anak melaksanakan kuisnya? Sudah, Bu. Bagus sekali. Lalu bagaimana nilai yang kalian dapatkan? Apakah semuanya mendapatkan 100? Ya, Bu. Hebat sekali. Jika semuanya sudah mendapatkan skor yang maksimal, 100 yang tinggi, maka selanjutnya pelajarilah bahan ajar. Di situ ada pengayaan. Nah, itu merupakan pengayaan yang Ibu berikan kepada kalian tentang materi pada hari ini. Anak-anak, Ibu ingin berpesan. Apakah kalian sering meminum air tapi tidak menghabiskannya seperti pada gambar? Iya, Bu Guru. Ya, anak-anak, itu merupakan perilaku yang tidak baik. Karena di luar sana banyak sekali anak-anak atau orang yang membutuhkan air, namun mereka kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi mulai dari sekarang anak-anak sudah tidak boleh untuk membuang air secara sia-sia. Ketika minum harus dihabiskan airnya. Bisa kan anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih telah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan semangat dan juga hebat. Setelah pembelajaran selesai, maka Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan kalian. Silakan Mas Slamet Widodo untuk memimpin doa penutup. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, demikian tadi
simulasi Wahyu Learning Sheet. Silakan peserta yang lain memberikan tanggapan, komentar. Ya, Bapak izin memberikan komentar. Silakan, sudah selamat. Ya, Mbak Wahyu tadi sudah baik, intonasinya sudah menunjukkan guru yang mempesona. Terus ekspresinya juga sudah baik. Ada bahasa tubuh yang menunjukkan kalau siswa itu baik gitu. Terus tambahannya buat masukannya untuk Mbak Wahyu tadi kan ada 3 LKPD kalau tidak salah ya Mbak ya. Jadi kalau ya perpindahan LKPD kalau bisa itu diberikan ice breaking gitu. Jadi siswa itu agak lebih semangat gitu loh Mbak. Oke, Mas Dada. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Silakan yang lain. Izin masuk, Bapak. Ya, Ivanski, silakan. Untuk presentasi dari Mbak Wahyu Retno sudah sangat bagus. Tambahan sedikit dari saya, untuk lagu di awal, kalau tidak salah lagu tentang mencuci tangan, itu kalau dari saya pribadi agak sedikit asing. Jadi lebih baik jika memang ditaruh diberikan liriknya juga seperti itu, Pak. Jadi menyanyinya nanti juga lebih mudah seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih teman-teman sarannya. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, baik. Jadi, secara selamat dan secara ini ambilnya sudah baik. Intonasi, ekspresi, kemudian tadi yang disampaikan secara selamat masalah perpindahan dari KPD ini supaya tidak bosankan, ada speaking ya, kalau bisa diusahakan itu saya kira lebih bagus. Kemudian usul masukan dari Ivanski, lagu yang dinyanyikan tadi asing itu akan lebih terarah kalau ada liriknya. Ya, ini saya kira ini bagus untuk ditindaklanjuti. Kemudian masukan dari saya, tadi di awal sudah ada informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, yang akan dicapai, dan manfaat mempelajari materi. Ini satu hal yang bagus. Ya, tadi tampaknya persepsinya belum tampak. Tampaknya belum tampak. Jadi saya mengamati tidak ada persepsinya. Nah, ini di penjelasan materi tadi, untuk menjelaskan materi ini cukup bagus. Yang sebenarnya ini tadi bisa digunakan sebagai persepsi, tapi sudah masuk pada bagian penjelasan materi atau kegiatan inti. Itu tentang air, kaitkan dengan waduk. Nah, ini sebetulnya kalau digunakan persepsi lebih bagus ini. Hal lain dalam ini kegiatan tadi ada eksperimen yang didahului dengan mengamati gambar, kemudian guru dan siswa melaksanakan eksperimen. Eksperimennya dengan menggunakan botol yang dilubangi dengan jarum. Ini sulit tidak melubangi botol dengan jarum, Mbak? Mohon maaf Pak, kalau melubangi untuk saya sendiri sih tidak sulit Pak, karena botolnya juga tipis, tetapi mungkin karena ini menggunakan jarum, jadi saya besok ingin meminta anak untuk didampingi oleh orang yang lebih tua seperti itu Pak. Ketika saudara melubangi botol dengan jarum, itu airnya sudah cukup untuk menetes? Sudah Pak, karena jarumnya besar, menggunakan jarum pentul. Oh, ya, kalau sudah dilaksanakan oleh guru berarti sudah bisa dilaksanakan. Iya Pak. Kemudian menghubungkan hasil percobaan dengan menggali informasi dari teks, ini sudah cukup bagus. Tadi perpindahannya dari eksperimen, kemudian menggali informasi dari teks
Dan ini cukup bagus untuk menggali informasi dari teks itu menggunakan adik Simba. Ini suatu hal yang memudahkan siswa untuk mengingat. Ini namanya jembatan keledai, hingga bagaimana nanti siswa bisa menggali informasi dari teks itu menggunakan panduan pertanyaan adik Simba, atau kalau istilah asingnya itu 5W1H. Berikut untuk simpulan materi tentang hemat air. Ini tadi tampaknya yang membuat guru. Ini mungkin akan lebih baik simpulan itu dikemukakan oleh siswa. Jadi siswa menyampaikan simpulan-simpulannya. Nah, hasil simpulan itu dirangkum oleh guru. Dari siswa itu dirangkum oleh guru. Mungkin guru sudah menyiapkan tadi slide PPT tentang simpulan tadi, tapi sebaiknya mungkin siswa disuruh mengemukakan itu, nah nanti simpulannya mengarah kepada yang sudah disiapkan oleh guru, hingga simpulan disampaikan setelah tanya jawab dengan siswa. Itu mungkin akan lebih baik. Sebelum pembelajaran sudah disampaikan, kemudian pesan agar hemat air dalam minum. Ketika minum ini juga suatu hal yang baik yang bisa dilakukan oleh siswa. Ini tentang perilaku hemat air. Nah, dalam penggunaan istilah ini mohon nanti bisa dikurangi penggunaan istilah-istilah yang dari asing. Oke itu kalau bisa diganti dengan baik lah untuk bahasa Indonesia, bukan oke. Kemudian ini kebiasaan juga, ini karena situasinya formal, ya jangan menggunakan nggih, tetapi ya gitu. Nggih, ya. Dan di slide tadi mungkin ini karena sudah ada template-nya, ini istilah asing juga muncul, yes dan great itu. Ya, ini mungkin akan lebih baik kita mencoba menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia supaya kita terbiasa berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Secara umum sudah bagus tadi, hanya tadi yang masukan-masukan dari teman dan koreksi-koreksi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dicermati hingga bisa ditindaklanjuti pada masa yang akan datang. Silakan Ibu Erni memberikan tambahan masukan. Terima kasih waktunya Pak Wartono, Mbak Wahyu Retnoningsih. Tadi waktu presentasi di web teaching itu ada sedikit masukan dari saya yang tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Pak Suhartono, yaitu belum munculnya persepsi ketika awal pembelajaran ya, padahal sebenarnya Bu Wahyu itu bisa menghubungkan materi itu dengan lagu Indonesia Raya yang tadi dinyanyikan di awal itu sebenarnya bisa dihubungkan, tapi lagu tersebut tidak Bu Wahyu gunakan. Langsung masuk ke materi, jadi anak seperti kaget gitu kalau pas di awal pembelajaran. Kemudian masukan yang kedua itu adalah tentang tulisan. Anak SD itu kan pada bahasa, apalagi ketika jenengan presentasi seperti ini yang dibaca anak-anak itu apa adanya. Sedangkan tadi di tulisan yang jenengan share itu ada beberapa kata yang penulisannya belum betul ya, kayak pakaian, begitu tulisnya pakaian atau apa itu. Kemudian tingkat atau apa yang penulisannya juga belum sesuai itu. Jadi nanti mungkin untuk pembelajaran sesungguhnya untuk bahasa tulis bisa diperbaiki ya Bu Wahyu ya. Mungkin hanya itu masukan dari saya.
Waktu saya kembalikan pada Pak Suhartono. Terima kasih. Terima kasih, Bu Erning. Ada tanggapan balik dari Saudara Wahyu, silakan. Iya. Terima kasih kepada Pak Suhartono, Bu Herling, dan juga teman-teman. Insya Allah untuk pembelajaran yang selanjutnya, untuk besok ketika di pembelajaran yang sebenarnya akan saya perbaiki dengan saran dan masukan dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wahyu Ningsih dan Bu Erning serta para peserta. Ini tampaknya waktu istirahat untuk sholat zuhur sudah sampai. Sementara kita hentikan kegiatan ini dan nanti insya Allah kita lanjutkan pada pukul 13. Bagaimana? Setuju dengan waktu itu? Setuju, Pak. Pak. Ya, setuju, Pak. Ya, baik. Silakan. Mari kita beristirahat dulu. Kita kumpul lagi